Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 8, ketemu lagi dengan Bu Yus dalam pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, diambil bukunya ya. Oke. Kali ini Bu Yus akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Anak-anak bisa melihat di halaman 119. Nah, organ tumbuhan itu tersusun atas beberapa jaringan. Masih ingat jaringan? Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki struktur yang sama, yang membentuk suatu kesatuan untuk memberikan fungsi tertentu. Jadi sel-sel tumbuhan yang memiliki struktur sama itu akan terintegrasi, berkumpul jadi jaringan, dan dia melakukan fungsi tertentu. Nah, berdasarkan aktivitas pembelahan sel penyusun jaringan selama masa pertumbuhan dan perkembangan, jaringan tumbuhan itu dibagi menjadi dua: jaringan meristem atau jaringan embrional, dan jaringan permanen atau jaringan dewasa. Sekarang kita lihat jaringan meristem. Jaringan meristem atau jaringan embrional adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Hal ini menyebabkan sel-sel tumbuhan semakin bertambah dan menyebabkan tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Berdasarkan asal terbentuknya, jaringan meristem itu dibagi menjadi dua: meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer. Meristem primer adalah jaringan meristem pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah. Meristem primer ini biasanya berada pada ujung batang dan ujung akar. Karena itu, meristem primer menyebabkan pertumbuhan primer pada tumbuhan, yaitu pertumbuhan vertikal, ya, perpanjangan akar dan batang. Kita lihat di halaman 120. Nah, ini ujung batang. Itu ada meristem apikal, primordia daun, dan meristem aksilar. Ini adalah meristem primer, mengalami perpanjangan akar dan batang. Yang kedua, meristem sekunder. Meristem sekunder itu berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi meristematik kembali atau aktif membelah kembali. Contohnya, kambium pembuluh atau kambium vaskuler dan kambium gabus atau velogen. Kambium vaskuler merupakan lapisan sel-sel yang aktif membelah yang terletak di antara pembuluh angkut xilem dan flum. Jadi kambium vaskuler ini banyak terdapat pada batang dan akar dikotil. Kalau akar di monokotil tidak ada kambium vaskuler. Nah, kita lihat gambar ini. Jadi di sini ada kambium vaskuler, ini flum sekunder, kambium gabus atau velogen. Ini gabusnya. Di sini ada jaringan parensim, ya, velodem, kambium, dan gabus. Ini kambium gabus atau velogen. Ya. Jadi kambium vaskular ini berada di antara xilem dan
floem. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Aktivitas kambium ini menyebabkan tumbuhan mengalami pertumbuhan sekunder sehingga batangnya menjadi besar. Jadi pembelahan kambium yang ke arah dalam itu membentuk silem, dan pembelahan ke arah luar itu membentuk floem. Sekarang kita lihat, kalau orang menebang pohon, kalian akan melihat garis-garis gelap terangnya. Kenapa itu bisa terjadi? Ternyata di sini dijelaskan. Kita dapat menentukan umur pohon dengan melihat lingkaran tahun daerah gelap terang yang membentuk pada batang pohon. Gimana? Lingkaran tahun terbentuk karena aktivitas kambium vaskuler yang dipengaruhi oleh musim. Pada saat musim hujan ya, itu banyak air, sehingga banyak air yang diserap oleh tanaman. Hal ini menyebabkan pembelahan sel kambium vaskuler itu meningkat dan ukuran selnya menjadi besar. Disinilah akibatnya terbentuk daerah terang. Tetapi beda pada saat musim kemarau, nggak ada air, kadar airnya sedikit. Karena kadar airnya sedikit, pembelahan yang dilakukan oleh tumbuhan juga lambat. Sel-sel hasil pembelahan juga memiliki ukuran yang kecil dan rapat. Ukuran yang kecil dan rapat inilah yang akhirnya terbentuk daerah gelap pada batang. Oke, bisa dipahami anak-anak? Nah, sekarang jaringan dewasa. Kalau tadi sudah jaringan meristem, sekarang jaringan dewasa. Jaringan dewasa biasa juga disebut dengan jaringan permanen, ya. Jaringan yang bersifat non meristematik atau tidak aktif membelah. Jadi jaringan ini berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer dan sel-sel meristem sekunder yang telah mengalami diferensiasi atau mengalami perubahan bentuk sehingga memiliki fungsi tertentu. Berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa ini dibagi menjadi 4. Yang pertama jaringan pelindung, yang kedua jaringan dasar, yang ketiga jaringan penyokong, dan yang keempat jaringan pengangkut. Langsung kita lihat saja di halaman 125. Untuk yang pertama, yaitu jaringan pelindung. Jaringan pelindung ini terdapat di seluruh permukaan luar tumbuhan. Tumbuhan membutuhkan jaringan pelindung untuk apa? Membutuhkan jaringan pelindung untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari berbagai pengaruh luar yang merugikan. Misalnya, hilangnya air akibat suhu yang meningkat dan melindungi dari kerusakan mekanik. Contoh dari jaringan pelindung adalah jaringan epidermis. Sel-sel epidermis ini dapat berkembang atau mengalami modifikasi menjadi alat pelindung tumbuhan. Contohnya stomata atau mulut daun, giga sisik, trikoma, rambut-rambut, dan duri atau spina. Kita lihat gambarnya. Di sini ada epidermis dan dia bisa mengalami modifikasi menjadi stomata. Stomata atau dikatakan sebagai mulut daun, tempat pertukaran gas CO2 dan O2. Nah,
Ini yang B, sisik pada durian yang merupakan modifikasi epidermis durian. Jadi epidermis yang ada di luar itu bisa berubah modifikasi jadi stomata, jadi sisik atau duri pada durian. Yang kedua, jaringan dasar. Jaringan dasar merupakan jaringan yang hampir terdapat pada seluruh bagian tumbuhan. Jaringan dasar ini biasa disebut dengan jaringan pengisi. Jaringan ini berperan pada semua proses fisiologi atau metabolisme pada tumbuhan. Contoh dari jaringan dasar ini adalah jaringan parenkim. Jaringan parenkim dapat berdiferensiasi menjadi banyak jenis jaringan parenkim yang lain. Misalnya pada buah atau umbi. Jaringan parenkim yang berdiferensiasi menjadi cadangan makanan itu berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya di akar atau batang. Nah, pada daun jaringan parenkim ini bisa berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan bunga karang yang berfungsi pada proses fotosintesis. Yang ketiga tadi adalah jaringan penyokong. Jadi di buku kalian B salah ya, harusnya C. Jaringan penyokong atau jaringan penguat. Jaringan penyokong merupakan jaringan yang berperan untuk menunjang bentuk tubuh tanaman. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong dibagi menjadi dua, yaitu jaringan kolensin dan jaringan sklerensim. Jaringan kolensin merupakan jaringan yang berfungsi untuk menyokong bagian tumbuhan yang masih muda. Sel-sel jaringan kolensin memiliki dinding sel yang mengalami penebalan namun tidak merata. Nah, kalau jaringan sklerensim merupakan jaringan yang bersifat permanen dan berfungsi menyokong tubuh tumbuhan yang sudah tua. Kita lihat gambar ini. Ini adalah jaringan kolensin pada bunga matahari yang A. Dinding selnya mengalami penebalan. Ini jaringan kolensin. Kalau yang B, ini adalah jaringan skleroid pada buah pir. Berdasarkan bentuk selnya, jaringan sklerensim ini dibagi menjadi dua juga. Yang pertama, jaringan serat atau fiber. Yang kedua, jaringan skleroid. Kalau jaringan serat terdiri atas sel-sel yang memanjang, meruncing pada kedua ujungnya, dan tersusun membentuk benang-benang. Kalau yang jaringan serat ini banyak terdapat pada silem. Kalau jaringan skleroid terdiri atas sel-sel yang pendek dan bentuknya tidak teratur. Nah, ini pendek-pendek, bentuknya tidak teratur seperti pada skleroid buah pir. Oke, ini yang C. Dan yang D adalah jaringan pengangkut atau vaskular. Jaringan pengangkut itu ada dua, silem dan flum. Jadi kalau silem itu berfungsi untuk mengangkut air dan zat-zat yang terlarut di dalamnya dari akar menuju ke daun. Kalau yang flum itu mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh.
balikan ya. Jadi kalau xilem itu air mineral dari bawah ke atas, kalau phloem dari daun ke seluruh tubuh. Nah, ini kita lihat di halaman 127 ini gambarnya. Sel pembuluh xilem, ini sel pembuluh tapis atau phloem. Nah, yang tengah ini kelihatan, yang hijau bolong-bolong ini adalah xilem. Dia mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Dan untuk yang bagian luar warna kuning ini, bundar, ini adalah phloem mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Oke anak-anak, bisa dipahami tadi jaringan dewasa ada 4 tadi. Jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Oke, kita lanjut. Struktur dan fungsi jaringan pada akar. Masih ingat fungsi akar? Kemarin pas bahas tentang organ, kita ingatkan lagi. Jadi fungsi akar adalah menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah, menyerap air dan mineral dari tanah, ya. Dan pada beberapa tumbuhan dia bisa menyimpan cadangan makanan. Sekarang bagaimana bentuknya? Mari kita lihat di halaman 129. Di halaman 129 ini ada bentuk penampang melintang akar. Ini kalau kita amati dengan mikroskop. Jadi di sini akar, kita lihat mulai dari bawah. Bawah pel ini ada tudung akar. Di atasnya ada meristem apikal. Di atasnya ada tulisan zona pembelahan dan pemanjangan. Nah, berikutnya ada sudah mengalami zona diferensiasi. Di bagian luar pol itu namanya epidermis. Setelah epidermis ada korteks, dan di tengah-tengah yang warna biru lurus ini namanya silinder pusat. Dan epidermis ini ada yang mengalami modifikasi fungsi jadi rambut akar. Kita lihat penjelasan di bawahnya. Jaringan meristem apikal adalah jaringan yang sel-selnya terus membelah, membuat akar semakin panjang. Tudung akar, paling bawah tadi, berfungsi untuk melindungi sel-sel jaringan, melindungi sel-sel meristem tadi saat membelah, sehingga dapat menembus tanah tanpa mengalami kerusakan, dan akar dapat menambatkan tubuh tumbuhan. Jadi dapat menambatkan tubuh tumbuhan kuat di dalam tanah. Bisa dipahami? Sekarang bagaimana Bu? Akar itu mampu menyerap air dan mineral dari tanah. Akar itu tersusun. Nah ini tadi yang sini, akar itu tersusun dari epidermis, korteks, dan silinder pusat. Jadi epidermis itu bagian terluarnya. Sel-sel epidermis ini memiliki dinding yang tipis, sehingga air dan mineral itu dapat mudah masuk ke dalam sel epidermis, diteruskan ke dalam korteks, dan akhirnya sampai pada silinder pusat yang tengah tadi. Nah, tapi pada bagian epidermis ini ada yang merubah modifikasi fungsi menjadi rambut akar. Tujuannya untuk apa? Di rambut akar ini bertujuan untuk memperluas bidang penyerapan air dan mineral, sehingga bisa menjangkau air yang panjang. Nah,
sekarang bagian dalam epidermis. Jadi setelah tadi bagian epidermis, yang bagian dalamnya itu ada korteks. Di dalam korteks ini ada jaringan parenkim yang dinding juga tipis dan tersusun renggang. Korteks inilah tempat penyimpanan makanan cadangan, ya, penyimpanan cadangan makanan bagi tumbuh. Kita lihat di sini, ini adalah gambar penampang tumbuhan dikotil dan monokotil pada akar. Mulai dari yang paling luar ini adalah epidermis. Setelah epidermis ini ada korteks. Setelah korteks ini ada silinder pusat. Di dalam silinder pusat ini ada silem dan flum. Bedanya untuk yang dikotil sama monokotil, yang monokotil menyebar. Kalau yang dikotil terlihat jelas antara silem dan flumnya atau pembuluh angkutnya. Jadi yang dikotil yang warna putih bunder-bunder itu namanya silem, yang warnanya hijau itu namanya flum. Sekarang kita lihat di bawah. Lapisan terdalam dari korteks disebut endodermis. Lapisan endodermis terdiri atas satu lapisan yang membatasi korteks dengan silinder pusat. Jadi endodermis, korteks. Sebelum pada silinder pusat ada namanya endodermis. Jadi endodermis ini membatasi korteks dengan silinder pusat. Pada endodermis terdapat bentukan seperti pita, disebut dengan pita Kaspari. Fungsinya untuk apa, Bu? Jadi pita Kaspari ini berfungsi untuk mengatur jalannya mineral yang diserap oleh akar agar menuju ke silinder pusat. Dan di silinder pusat inilah, ya, silinder pusat ini tersusun jaringan pengangkut dan jaringan pendukung lain, yaitu jaringan perisikel dan parenkim empulur. Sel-sel perisikel ini berfungsi untuk membentuk cabang akar. Kalau yang berkas pengangkut itu terdiri dari silem dan flum. Silem mengangkut air dan mineral dari akar ke atas daun, dan flum mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tanaman. Kita lihat di halaman 131. Di sini adalah lapisan endodermis dan pita Kaspari. Lapisan endodermis ini membatasi antara korteks dan silinder pusat. Di silinder pusat ini ada silem dan flum. Nah, dan pada endodermis ini ada yang namanya pita Kaspari, ya, yang mengatur jalannya air dan mineral sehingga sampai pada silinder pusat, ini ya, pita Kaspari. Yang berikutnya struktur dan fungsi jaringan pada batang. Masih ingat apa fungsi batang? Fungsi batang adalah menyokong bagian tumbuhan yang di atas tanah, mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, dan mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Juga ada yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Sekarang kita lihat di halaman 133. Di sini ada penampang melintang batang. Yang kiri batang dikotil, yang kanan batang monokotil. Perbedaannya adalah lihat di silem dan flum. Silem jelas di bagian dalam ini silem, dan flum itu yang di bagian luarnya, dan ada kambium vaskuler yang selalu aktif membelah. Kalau di dalam monokotil tidak ada kambium vaskuler. Dan jaringan pengangkut, berkas-berkas pengangkutnya tersebar. Kita lihat bagian terluar batang yang masih muda itu tersusun atas jaringan epidermis.
pada batang dikotil yang sudah dewasa, jaringan epidermis ini akan rusak dan digantikan oleh periderm atau jaringan gabus. Pada bagian yang lebih dalam epidermis itu terdapat korteks. Di korteks inilah ada yang namanya jaringan parenkim. Pada beberapa tumbuhan, tebu, kentang, rimpang, kunyit ini berfungsi pada menyimpan cadangan makanan. Kalau berkas pengangkut itu melanjutkan dari akar. Ada silem untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, dan ada flum untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tanaman. Itu ya anak-anak. Jadi perbedaan batang pada dikotil sama monokotil. Kalau dikotil ada ganglion vaskulernya. Sekarang yang terakhir yakni struktur dan fungsi jaringan pada daun. Apa tuh fungsi daun? Kita ingat kembali. Fungsi daun adalah mengambil gas CO2 untuk proses fotosintesis, mengatur penguapan air atau transpirasi, dan proses pernafasan atau respirasi tumbuhan. Kita lihat di sini, ini adalah penampang melintang daun. Dari paling atas ini adalah lapisan kutikula atau biasa disebut dengan lapisan lilin. Di bawahnya ada epidermis atas. Bawahnya epidermis atas ada jaringan palisade atau jaringan pagar atau jaringan tiang. Terus di situ ada mesofil bunga karang, kayak bedul-bedul. Dan ada jaringan pengangkut yang warna biru ini silem, yang warna merah itu flum. Dan di bawahnya ada epidermis bawah sama stomata, tempat pertukaran gas. Ya. Kita lihat keterangannya bagaimana. Pada permukaan atas dan bawah daun terdapat jaringan epidermis. Jadi ada jaringan epidermis atas, ada jaringan epidermis bawah. Untuk apa? Jaringan epidermis ini berfungsi sebagai jaringan pelindung, jaringan yang melindungi jaringan-jaringan di dalam daun. Pada sebagian tumbuhan ada daun yang terdapat kutikula atau dilapisi oleh lapisan lilin. Fungsinya untuk apa? Untuk mengurangi penguapan. Sel-sel epidermis ini dapat mengalami modifikasi jadi stomata atau tempat pertukaran gas oksigen dan CO2. Nah, stomata itu dapat membuka dan menutup menyesuaikan kondisi lingkungan. Pada umumnya siang hari itu stomata membuka sehingga karbon dioksida di udara ini bisa masuk dan digunakan untuk proses fotosintesis. Tetapi pada daerah kering seperti kaktus justru stomatanya menutup kalau pada siang hari. Hal ini terjadi karena tidak banyak air di dalam tubuh. Jadi agar tidak banyak air yang hilang karena menguap lewat stomata, sehingga stomata kaktus justru membukanya pada malam hari. Oke, sekarang kita lihat di halaman 135 stomata pada daun. Jadi di sini adalah sel epidermis mengalami modifikasi fungsi jadi stomata. Terus di bawahnya epidermis tadi ada jaringan palisade atau jaringan tiang atau jaringan pagar, ya. Jadi apa ini?
dia bentuknya kayak pagar ini. Dia banyak mengandung klorofil. Jadi jaringan palisade, jaringan tiang, jaringan pagar. Di bawahnya juga ada spon atau bunga karang. Itu juga banyak mengandung sel-sel klorofil. Jadi di bawah palisade itu ada bunga karang tersusun sel-sel yang bentuknya tidak teratur, tersusun longgar. Itulah jaringan palisade sama spon itu yang terjadi proses fotosintesis. Ini juga disebut dengan jaringan mesofil. Terus pada tumbuhan monokotil di berkeping satu, mesofil ini tidak berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan bunga karang, tetapi tersusun atas sel-sel parenkim yang juga mengandung klorofil yang memiliki ukuran seragam sehingga tetap mengalami fotosintesis meskipun tidak ada jaringan palisade. Nah, pada daun ini juga terdapat jaringan angkutnya. Jadi berkas pengangkutnya ini tadi yang warnanya biru. Yang biru itu silem mengangkut air dan mineral dari akar ke seluruh tubuh atau ke arah daun, dan yang jaringan belum juga mengangkut hasil fotosintesisnya ke seluruh tubuh. Nah, semoga bisa dipahami. Ketemu lagi dengan materi yang berbeda. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.